Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa semuanya, khususnya para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita, kuliah KN1, dan hari ini kita akan mengkaji tentang sikap NU terhadap isu-isu global. Sebagaimana kita pelajari di pertemuan yang sudah-sudah, bahwa salah satu prinsip NU dalam menjalani kehidupan adalah at-tawassut, atau di tengah-tengah atau moderat. Prinsip tawassut ini diejawantahkan atau diwujudkan salah satunya dalam kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan atau menjaga hal-hal lama, nilai-nilai lama yang masih baik, ya, dianggap masih baik, serta mengambil nilai-nilai baru atau hal-hal baru yang lebih baik. Nah, prinsip inilah yang dipakai oleh NU dalam menghadapi semua permasalahan, semua problem yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik, beragama, dan lain sebagainya. Nah, maka ketika ada hal-hal baru, ya, yang dibawa oleh modernisasi atau globalisasi, apapun itu, ya, NU tidak secara terburu-buru, secara serampangan menolak hal baru itu. Ya. Tidak kemudian karena itu adalah produk barat, ya, produk kafir, kemudian itu serta-merta ditolak. Tidak begitu, ya. NU mengedepankan prinsip tadi al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi ketika nilai-nilai baru itu dianggap lebih baik, ya, maka itu diambil, ya, sementara nilai-nilai lama juga masih dipertahankan. Nah, salah satu wacana baru, ya, yang berkembang di dunia, ya, dan itu adalah hasil modernisasi, adalah wacana tentang gender, wacana kesetaraan gender. Gender itu adalah konstruksi sosial yang melekat pada diri setiap manusia, ya. Jadi ada gender laki-laki, ada gender perempuan. Nah, perlu dibedakan antara gender dan seks. Kalau seks itu lebih identik dengan jenis kelamin, ya. Jadi seks itu terkait dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau gender itu lebih identik dengan peran, ya, tugas yang diemban oleh laki-laki dan perempuan. Nah, selama ini, ya, budaya yang mendominasi di Indonesia, ya, di Jawa terutama, ya, bahkan di mana-mana di dunia adalah budaya patriarki. Budaya patriarki itu bagaimana? Budaya patriarki itu budaya yang menempatkan laki-laki di atas perempuan, bahwa derajat laki-laki itu ada di atas perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk kedua, ya. Dianggap kapasitasnya, ya, pemikirannya, geraknya, ya, itu masih di bawah laki-laki. Sehingga ada tradisi, ya, di masyarakat kita bahwa perempuan itu, ya, harusnya di rumah saja mengerjakan hal-hal yang bersifat domestik atau bersifat privat. Yo, jare wong Jawa, tugas wong wedok iku ana 4. Siji ngurus omah, loro umbah-umbah, telu isah-isah sing kepapat mlumah. Nah, tradisi inilah yang kemudian dianggap tidak adil bagi perempuan. Karena sebenarnya Allah menciptakan perempuan dan laki-laki itu dengan potensi yang sama, ya, bahwa semua manusia itu punya potensi masing-masing dan punya kesetaraan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi tradisi kita dan tradisi kebanyakan di dunia itu selalu menganggap wanita ada di bawah laki-laki. Sehingga wanita tidak boleh menjalankan peran yang selama ini dijalankan oleh laki-laki. Ora oleh sekolah, ya, ora oleh kerja, ya, tidak boleh jadi pejabat publik dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian karena dianggap ini mengucilkan wanita, ya, dianggap tidak adil, maka muncullah wacana kesetaraan gender, ya, atau persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena semua manusia diciptakan dalam keadaan yang sama, maka wanita juga harus diberikan peran yang sama dengan laki-laki. Ya. Jadi kalau dulu wanita tidak boleh sekolah, sekolah lapo dhuwur-dhuwur wong wedok wae. Paling-paling kono omah, ya, ngurusi anak bojo, ngurusi omah. Ya, ada asumsi begitu, maka itu sudah tidak lagi berlaku. Ya, wanita sekarang bisa mengerjakan hal yang juga dikerjakan oleh laki-laki. Tukang parkir ada wanita, sopir juga ada wanita, ya. Bahkan seorang pemimpin, ya, bupati, gubernur, bahkan presiden ini juga wanita. Nah, lalu bagaimana NU menyikapi wacana kesetaraan gender tersebut? Saya ulangi bahwa NU tidak terburu-buru memutuskan bahwa NU menolak wacana tersebut. Ya, harus dikaji secara matang agar dapat menyimpulkan hasil yang maslahah untuk semuanya. Ya, memang dalam Islam, ya, sebagaimana kita ketahui dalam ayat Al-Quran ada salah satu ayat yang menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Kemudian dalam hal waris, ya, laki-laki juga mendapatkan bagian yang lebih banyak dari perempuan. Laki-laki mendapatkan 2, sementara perempuan hanya mendapatkan 1. Nah, ini ajaran Islam yang seringkali dianggap mengesampingkan peran wanita, ya, sehingga ini perlu disikapi dengan bijaksana. Nah, maka dalam hal kesetaraan gender tersebut, ya, NU tidak menolak. Ya, NU menyepakati wacana kesetaraan gender tersebut, ya, dan memposisikan wanita sebagaimana laki-laki dalam perannya di masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, dalam berpolitik dan lain sebagainya. Nah, lalu maksudnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu, ya, bahwa laki-laki itu di atas perempuan, ya, dalam hal keagamaan, ya, laki-laki memang ada di atas perempuan, dalam arti bahwa peran-peran agama itu laki-laki lebih banyak mendominasi daripada perempuan. Tetapi dalam rumah tangga, ya, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam berkarir, wanita memiliki peran yang sama, memiliki peluang yang sama dengan laki-laki. Maka ketika ada problem tentang bolehkah wanita berkarir, ya, NU menjawab bahwa wanita diperbolehkan berkarir, ya, menggapai cita-citanya, ya, asalkan itu aman dari fitnah. Ya, bahkan kalaupun sampai wanita itu bekerja malam, ya, itu diperbolehkan asalkan mendapatkan izin dari suami atau wali dan dipastikan itu aman dari fitnah, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, lalu dalam hal peran bermasyarakat, ya, peran dalam bernegara, NU juga menyetujui bahwa wanita boleh berkarir dalam bidang politik, ya, dalam kenegaraan, ya. Maka ketika
dulu Presiden Megawati naik tahta ya, menggantikan Gus Dur yang dilengsarkan, ketika banyak orang menolak ya, termasuk FPI misalnya mengatakan wanita haram menjadi pemimpin ya, NU justru menerima bahwa wanita itu bisa menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini adalah presiden ya. Ketika tidak ada laki-laki yang punya kapasitas ya, tidak ada laki-laki yang mampu, maka wanita boleh menjadi pemimpin. Dan sekarang itu menjadi hal yang umum ya. Bahkan prestasi pemimpin perempuan bisa lebih unggul daripada laki-laki. Contohnya misalnya wali kota Surabaya yang beberapa kali mendapatkan penghargaan atas kinerjanya sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai wali kota Surabaya. Ini membuktikan bahwa wanita tidak kalah dengan laki-laki ya. Dan NU mendorong bagi wanita ya, untuk berperan lebih aktif ya, untuk berperan dalam pendidikan, dalam bermasyarakat, sehingga bisa bersama-sama dengan laki-laki untuk membangun negara dan membangun agama Islam. Nah, ini tentang persoalan gender. Nah, isu yang lain misalnya tentang isu demokrasi yang akhir-akhir ini kemudian dibenturkan dengan isu khilafah ya, NU dari dulu sudah berkomitmen bahwa Pancasila ya, Indonesia dengan bentuknya NKRI ini adalah bentuk final ya, bahwa NU sepakat ya, dan berkomitmen untuk menjaga keutuhan negara dengan dasar Pancasila. Maka ketika ada isu khilafah ya, yang digemakan di mana-mana ya oleh HTI itu, Hizbut Tahrir, maka NU lah yang pertama kali menolak. Ya, NU menolak khilafah ya, yang dibawa oleh HTI. Alasannya apa? Alasannya karena khilafah ya, yang dibawa oleh HTI, ya, khilafah versi HTI itu memang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya khilafah ya. Rasulullah hanya mengajarkan bahwa sebuah masyarakat itu harus memiliki sistem pemerintahan, memiliki sistem kenegaraan. Adapun sistemnya itu dikembalikan kepada masyarakat masing-masing. Itulah yang dinamakan demokrasi. Ya, maka setiap masyarakat itu punya sistem sendiri-sendiri yang sesuai dengan karakter masyarakatnya, sesuai dengan karakter lokalitas yang ada. Ya, maka kalau Indonesia kemudian menggunakan demokrasi Pancasila, itu sudah sesuai. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam latar belakang, suku, agama, dan daerah. Nah, khilafah ini ingin mengganti Pancasila dengan sistem yang mereka usung ya. Menyatukan umat Islam menjadi satu. Nah, termasuk Indonesia itu nanti tujuannya akan dijadikan satu dengan negara-negara lain dalam satu kekhilafahan, sebagaimana yang mereka klaim bahwa khilafah itu adalah sistem agama Islam. Tetapi nyatanya tidak demikian ya, karena sekarang tidak bisa begitu ya, karena sekarang umat Islam ada di mana-mana dan ada di negara mana-mana ya. Umat Islam tidak bisa serta-merta disatukan menjadi satu dalam satu negara ya, karena alasan geografis ya. Tidak mungkin menyatukan umat Islam yang begitu banyak yang berada di berbagai belahan dunia menjadi satu. Nah, itu problemnya. Belum lagi nanti kalau misalnya betul dijadikan negara khilafah, siapa khilafahnya? Siapa khalifahnya? Itu juga problem. Nah, justru nanti bisa rebutan ya. Maka sistem yang ada sekarang ya, sistem demokrasi Pancasila ini sudah sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Nah, saya kira itu untuk pengantar kuliah pada hari ini. Intinya bahwa NU punya prinsip dalam menghadapi
berbagai isu dan berbagai permasalahan yang muncul di dunia. Ya, NU punya prinsip at-tawassut yang kemudian diijawantahkan dalam kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kaidah inilah yang harus kita pegang dalam menyikapi berbagai masalah, sehingga ada keseimbangan antara yang nilai-nilai yang lama dan antara sesuatu yang baru untuk mengambil yang terbaik. Begitu untuk pengantar kuliah hari ini. Silahkan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.